dengan kubur. Setelah kubur ada lagi doa hari ketiga. Sekarang doa lagi ke-40. Nanti ada lagi 100 hari. Ada lagi 1000 hari. Pokoknya berhari-hari. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Katolik perlu terus mendoakan orang mati? Kenapa? Erwin, kenapa? Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah kata-kata dari yang diungkapkan Yesus dalam Injil untuk kita maknai dalam konteks kita merayakan Ekaristi mengenang 40 hari meninggalnya Ibu Tresia Tini Tulus. Bacaan-bacaan suci dalam gereja Katolik selalu kaya maknanya kalau kita coba maknai. Maka bacaan yang kita pakai adalah bacaan harian yang juga tadi pagi sudah dibacakan, ada yang sudah mendengar, ada yang sudah mendengar khotbah. Dalam konteks hidup yang biasa-biasa saja, mungkin ada yang sudah mendengar kalau tadi pagi saya kasih judul permenungannya, itu beda antara orang yang mengenal Allah dan orang yang beriman KTP. Maksudnya, dulu pernah saya bilang kita semua beriman, apalagi Indonesia ini penuh dengan orang beragama. Tapi apakah betul percaya kepada Allah? Definisi percaya kepada Allah bukan hanya sekedar beriman, tapi mempercayakan seluruh diri ke dalam penyelenggaraan Allah. Dan tentu sama seperti, bukan untuk membandingkan dengan cara hubungan manusia, biasanya kita kalau percaya pada orang, maka seluruhnya kita berikan. Apapun kita percayakan kepada orang itu, biarkan dia melakukan. Nah, kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita mempercayakan seluruh diri dan hidup kita kepada Allah, kini dan kelak. Tapi faktanya, banyak orang beriman yang tidak betul menaruh kepercayaan kepada Allah untuk hidupnya. Apalagi kalau kita di bagian timur,
atau mungkin di sini atau di mana saja, banyak orang yang ber-KTP punya iman dan agama. Tapi juga tidak sedikit yang cari dukun-dukunan. Padahal beriman kepada Allah, tapi masih cari Allah lain. Atau seperti yang sering saya omong dalam nada guyon, saya menemukan banyak anak-anak muda kita yang katanya Katolik, tapi di tangannya bukan rosario ditaruh gelangnya, tapi tridatu. Bahkan waktu saya baru-baru pulang, saya kaget, saya punya keponakan juga pakai gelang itu. Saya bilang, apa yang kamu pakai? Ini bukan orang Katolik punya. Teman kasih. Tapi di kalangan orang muda, trending juga kalau pakai tridatu, padahal benangnya biasa-biasa saja. Tapi kenapa itu kemudian menjadi tren? Nah, itulah yang mereka tidak mengerti. Mereka sudah terhipnotis dengan kepercayaan kepada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang memang tidak jelas. Karena itu tridatu itu benang yang punya simbol kepercayaan teman-teman yang di Bali, dan mereka tidak punya Allah Tritunggal. Ngapain rosario saja yang tidak dipakai? Ini salah satu contoh. Masih ada banyak contoh juga yang menunjukkan bahwa kita memang KTP mungkin Katolik, tapi hidup tidak pernah mencerminkan bahwa kita itu orang yang percaya kepada Allah. Kemarin saya pergi nonton Liga Manggarai. Saya heran, orang Manggarai yang terkenal sopan, tapi di lapangan kalau sudah marah, omongnya tidak jelas. Marahlah, makilah, ludahin orang lah. Padahal judul liganya itu Om Servas apa? Di bagian belakang baju itu judul liganya Neka Behas Canai, artinya tetap sulit sehati. Tapi begitu ada pergesekan, ketidakcocokan pemahaman, mulai baku caci maki, baku omong, baku ludah. Sampai ada satu bapak tua di samping saya, dia bilang, "Woi setan, kau anak kurang ajar, tidak etis, bicara sembarang. Kau lihat saya dengan Romo ini siapa?" Tidak ada hormat sama sekali. Saya senyum-senyum saja. Dalam hati saya pikir, ini orang Manggarai ini tidak jelas ini, tidak tahu sopan santun. Padahal untuk makin bersaudara ini pertandingan, dia tampilkan dia punya premanisme lagi. Tapi yang menarik untuk saya lihat itu begini, dia ini agama apa sih sebenarnya? Kalau dia Katolik, apalagi orang Manggarai, mestinya dia lebih sopan dan lebih santun. Saya tadi dengar juga cerita, ternyata banyak juga teman-teman kita, khususnya juga tentara, kalau datang gereja, mereka makan ada satu bude di situ. Setelah mereka pindah, mereka lupa atau memang mereka sengaja sudah tidak bayar lagi bonnya. Saya bilang, wih, di samping gereja loh ini, habis gereja dia bon. Malu betul jadi orang Katolik. Nanti ibu de itu bilang, wah orang Katolik begini kah? Katanya ajarkan kejujuran dan cinta kasih. Tapi inilah yang dimaksud dengan beriman, beragama, tapi tidak betul percaya kepada Tuhan. Hanya KTP doang. Nah, dalam bacaan suci hari ini itu kita temukan dalam diri orang Israel. Mereka bilang mereka orang pilihan Allah, anak Allah. Tapi apa yang mereka tunjukkan kepada Musa? Mereka marah lagi Musa. Sudah baik loh Allah mau menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Ngomel lagi. Ngapain juga bawa kami keluar dari Mesir? Biar kami jadi budak di sana. Biar kami mati di situ. Memang tidak ada tanah kuburan lagi di Mesir. Coba. Orang mau menyelamatkan mereka, tapi ngomel lagi. Mungkin dalam hidup gereja juga begitu. Atau dalam hidup misalnya Liga Manggarai itu kan untuk menyelamatkan orang supaya saling kenal, saling tahu, makin bersaudara, makin berkeluarga. Kita boleh komentar begitu di live TikTok, tiba-tiba habis itu ada caci maki lagi. Kenapa? Ya, seperti itu. Hanya tahu ngomel, ngamuk, ngerutu. Kenapa? Tidak punya iman. Demikian juga dalam Injil. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sudah tahu itu Yesus itu anak Allah. Dia sudah banyak buat mujizat. Menyembuhkan orang sakit, iya. Mengubah air menjadi anggur, iya. Tapi coba mereka bilang kepada Yesus, kasih tunjuk kami tanda. Yesus bilang, ini angkatan bejat ini, saya tidak akan kasih tanda. Saya hanya mau bilang saja kalau Yunus 3 hari 3 malam ada di perut ikan, anak manusia juga 3 hari 3 malam ada di perut bumi.
Jadi untuk kita paling penting begini, kalau kita betul orang beriman dan menaruh kepercayaan kepada Allah, jangan jadi tukang ngomel, tukang gerutu. Itu tidak mencerminkan seorang pribadi beriman. Karena orang beriman itu setia, tulus, dan taat. Pas dengan namanya ibu kan, Tresia Tini Tulus. Mungkin dengan nama ini kita disadarkan bahwa yang paling penting dalam hidup itu, Tini itu Tuhan ini butuh ketulusan. Ada lagi Santa Teresianya. Santa Teresia punya cerita yang bagus dalam hidup. Saya mengenal baik karena mama saya juga berpelindungkan Santa Teresia. Santa Teresia. Jadi Tresia Tini Tulus. Tuhan kita ini butuh ketulusan. Kalau kita tulus, tidak usah takut mati, itu pasti masuk surga. Kalau kita tidak tulus, itu yang buat kita perlu doa terus untuk masuk surga. Nah sekarang dalam konteks kematian, saya mau tanya kepada kita, kenapa gereja Katolik itu terus-terus mendoakan orang mati? Sudah waktu mati doa terus di rumah, sampai dengan kubur. Setelah kubur ada lagi doa hari ketiga, sekarang doa lagi ke-40, nanti ada lagi 100 hari, ada lagi 1000 hari, pokoknya berhari-hari. Nah pertanyaannya, kenapa orang Katolik perlu terus mendoakan orang mati? Kenapa? Erwin, kenapa? Karena supaya diselamatkan. Berarti setelah mati belum tentu orang diselamatkan. Memang gitu logikanya. Nah, teman-teman kita di gereja lain, kalau orang mati mereka pesta. Benar kan? Puji-pujian, bersyukur. Dasar pemikirannya apa? Bukan dasar iman. Karena iman akan Yesus yang bangkit membuat orang yang menjadi pengikut Kristus itu bangkit. Memang itu otomatis kah? Kalau sudah jadi murid Kristus otomatis bangkit? Saya rasa tidak. Karena tidak cukup jadi pengikut. Yang dibutuhkan adalah mengenal Allah dan percaya kepada Allah yang tidak kenal. Kita ini pengikut Kristus tidak cukup, karena nanti ikut-ikutan. Ayo ke gereja, ikut. Ayo pergi doa, ikut. Tapi bukan karena mengenal Allah itu apa. Kalau kita mengenal Allah, kita akan sampai pada sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa Allah menjanjikan kita surga, tapi tidak otomatis kita masuk surga. Kenapa? Yang menentukan kau punya perbuatan. Tidak bisa setelah dibaptis jadi Katolik atau Protestan, nanti otomatis masuk surga. Itu hanya membuka peluang 50-50. Ada kemungkinan masuk surga. Tapi bahwa nanti setelah mati dia masuk surga karena dia sudah baptis, belum tentu. Masa kalau preman kayak tadi dia tiba-tiba masuk surga? Sudah caci maki orang, ludahin orang, tipu orang, masa langsung masuk surga? Tidak juga. Jadi dengan kita menjadi pengikut Yesus atau dengan baptisan, kita diberi jaminan masuk surga, tapi belum betul-betul terjamin. Karena ditentukan oleh perbuatan. Makanya Santo Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Dan Yesus selalu bilang apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Ini beda. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Kadang orang berpikir kalau sudah jingkrak-jingkrak di panggung, Tuhan pujilah, haleluya, kau masuk surga. Tidak, kalau kau punya perbuatan bejat, belum tentu. Jadi perbuatan yang menunjukkan dan menentukan orang masuk surga. Pernah ada satu pendeta berkhotbah begini. Ya, karena mereka percaya bahwa setelah mati, yang penting percaya kepada Kristus, otomatis masuk surga. Ada umatnya yang bercerita, lalu saya tanya, coba kamu tanya pendetamu, kapan dia pernah pulang dari surga? Sehingga dia bisa memastikan bahwa kalau orang yang mengikuti Kristus itu mati, dia pasti masuk surga. Tidak ada. Yesus saja loh yang datang dari surga. Waktu ada satu ibu yang meminta anaknya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, Yesus bilang apa? Ibu, kau salah minta. Bahwa orang masuk dalam kerajaan Allah itu bukan hak saya, tetapi hak Bapa yang mengutus aku. Yesus loh bilang begitu, baru kita pendeta baru percaya diri bilang orang otomatis masuk surga. Emang kau pulang dari surga?
Tapi lagi-lagi, kans masuk surga sangat tinggi untuk kita. Yang penting kau punya perbuatan menunjukkan bahwa kau memang pantas masuk surga. Itu yang paling penting, perbuatan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Injil kita mendengar bahwa ternyata itu ada penghakiman terakhir. Waktu penghakiman itulah kita disaring. Dan kita dalam ajaran gereja Katolik, ketika orang mati, dia tidak langsung ke surga. Dia melewati api penyucian dan itulah tempat penghakiman itu. Api penyucian itu adalah tempat penghakiman terakhir. Entah kau terus ke surga atau ke neraka. Sebenarnya neraka itu tidak ada. Tapi kau nyangkut lama di api penyucian itu yang membuat kita perlu berdoa untuk orang mati. Kita tidak tahu dia masuk surga tidak. Dan kita tahu dia mati dan kita pingin dia bahagia di surga. Tapi kalau dia ada di api penyucian, bagaimana bisa bahagia? Maka dalam ajaran gereja Katolik, kita perlu terus mendoakan orang mati. Siapa tahu dia masih nyangkut di api penyucian. Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau saya pimpin misa, selalu saya beri kesempatan untuk kita mendoakan semua keluarga kita yang sudah meninggal, atau yang masih menderita di api penyucian. Nah, mereka tiga ini lagi bahas api penyucian ini. Ibu Ifung ini lagi bahas api penyucian. Bisa lanjut di sini saja. Jadi kita belum tentu masuk surga. Makanya kita perlu terus mendoakan mereka supaya mereka masuk surga. Hal ini sebenarnya makin nyata kalau nanti Bapak Ibu baca di kesaksiannya Pater Padre Pio. Dia itu menulis buku tentang jiwa-jiwa di api penyucian. Ternyata ketika kita mati, kita memang melewati api penyucian. Dan justru di api penyucian itulah kita butuh didoakan oleh orang hidup dan bahkan dirayakan dalam misa. Mungkin ada yang pernah cerita dan seringkali saya pakai cerita ini untuk menginspirasi kita. Di Italia ada satu orang pastor yang meninggal. Dia perokok, sudah tua. Jadi saking gemarnya dia merokok, dia ngantuk tapi tetap merokok. Hasil akhirnya rokok hidup, dia mati. Kenapa? Abu rokok jatuh ke tempat tidur, lalu terbakar. Dia mati dalam kondisi dia belum siap. Maka beberapa saat kemudian dia datang dalam mimpi bertemu dengan teman pastor. Dia minta, teman, tolong rayakan saya dalam misa. Karena dengan itu saya bisa masuk ke surga. Pastor loh yang misa tiap hari, apalagi kita yang kadang-kadang saja misa. Misa. Kemudian satu orang perempuan nama Maria. Dia seorang gadis di salah satu tempat di Italia. Dia meninggal lalu dikuburkan. Dia akan berpelindungkan pada Bunda Maria. Kemudian dia minta kepada Bunda Maria, tapi ini kan api penyucian dan surga itu dekat kayaknya. Lalu Bunda Maria bilang, iya, saya tahu kamu berpelindungkan pada saya. Tapi masih ada satu hal yang perlu untuk kau lakukan. Kau pulang minta didoakan dalam misa selama beberapa hari. Lalu dia menampakkan diri di seorang suster dan dia berbicara kepada suster itu bahwa tolong intensikan dia dalam misa. Karena itu adalah jalan terakhir untuk dia masuk surga. Nah Bapak Ibu, hari ini kita merayakan misa untuk beliau. Kita bersyukur mati sebagai orang Katolik, karena hanya gereja Katolik yang punya misa. Jangan anggap remeh mendoakan keluarga yang sudah meninggal dan diintensikan misa. Jangan berpikir hanya untuk store intensi nanti Romo yang dapat banyak. Mau enggak jiwa dari keluargamu bahagia? Karena kita tidak tahu dia ada di mana. Orang tuh kalau belum bahagia, dia selalu hadir di mimpi, atau dia selalu datang dalam bentuk gentayangan, ganggu-ganggu kita. Baru-baru saya pulang ke Manggarai itu mereka selalu ada acara syukuran, itu istilahnya pase-pase. Itu karena misalnya ada madu datang ke rumah, ada laba-laba datang ke kebun, itu tandanya nenek moyang datang minta dikasih makan. Lalu saya bilang, mereka itu tidak butuh makanan kita, karena kalau kita bunuh ayam besar pun yang makan orang hidup. Oke lah secara simbolik mereka dikasih makan dari bagian-bagian dalamnya ayam. Tapi kan isinya yang lain orang hidup yang makan. Yang paling penting itu mereka minta didoakan supaya jiwanya bahagia.
maka kamu merayakan misa dan mendoakan jiwa mereka itu jauh lebih top. Ya, dan dalam misa kan, dalam doa kan kita berdoa mohon keselamatan kekal bagi jiwa. Misalnya Ibu Tresia Tini Tulus, dia tidak bisa tiba-tiba bahagia kalau tidak ada yang mendoakan. Jadi inilah kenapa gereja Katolik itu selalu mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau mereka sudah bahagia, Bapak Ibu, tidak usah takut. Kita dalam hidup, kalau sudah enjoy, lagi mood dan bahagia, kita itu mudah saja traktir orang. Kalau lagi senang, ayo kita pergi makan. Ayo, kalau lagi senang. Orang mati, kalau dia bahagia, tidak perlu kita minta. Erwin misalnya, ada keluarga yang sudah meninggal, dia bahagia karena Erwin punya doa. Tidak perlu Erwin bilang, saya minta ini. Dia tahu kita punya kebutuhan, nanti dia kasih saja. Saya sendiri mengalami itu. Saya itu orang yang selalu mendoakan saya punya kakek nenek, keluarga yang sudah meninggal. Makanya saya rajin pulang kampung itu bakar lilin ke mereka. Selalu setiap kali misa saya berdoa untuk mereka. Karena ketika mereka bahagia, pasti mereka selalu mendoakan saya juga bahagia. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa orang Katolik selalu mendoakan orang mati. Supaya dia mungkin masih nyangkut di api penyucian, dengan doa kita dia naik ke surga. Dan yang berikutnya, ketika kita hidup saja kita butuh saling mendoakan. Apalagi kalau kita mati. Karena di bagian pengantar saya bilang, mati itu bukan mengubah kita secara total. Dan bukan melenyapkan hidup. Bahwa secara badani kita tidak bertemu dan tidak baku lihat secara kasat mata. Tapi roh dan jiwa kita tetap hidup. Kita beruntung jadi orang Katolik. Karena kita selalu dipertemukan dengan orang meninggal dalam doa. Makanya doa atau misa untuk orang meninggal adalah cara kita melepas rindu untuk berjumpa dengan mereka. Mereka berjumpa dengan kita. Itulah kenapa gereja Katolik punya tanggal 2 November untuk mendoakan arwah semua orang beriman yang sudah meninggal. Karena kita masih satu komunio, komunitas persekutuan. Dan komunitas yang sangat baik untuk mempertemukan kita adalah komuni kudus dalam Ekaristi. Dan di dalam Ekaristi kita menerima komuni itu tubuh dan darah Kristus yang adalah anak domba Allah nanti yang akan kita jamu dalam perjamuan anak domba abadi. Makanya di gereja kita ini sangat bagus. Paling atas itu surga. Itulah gambaran perjamuan anak domba di surga. Di dunia hanya bisa kita nikmati ini altar itu. Kita menikmati surga di dunia itu dalam perjamuan anak domba di misa seperti ini. Dan yang di tengah itu malaikat yang turun naik menghubungkan dunia dan surga. Kita di dunia dan orang di surga. Maka kalau dalam Ekaristi sebelum kudus, selalu kita berdoa bersama para kudus dan para malaikat di surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Jadi waktu misa itu kita berada bersama orang mati. Kalau mereka di surga, kalau belum ya. Jadi inilah kenapa gereja Katolik mendoakan orang-orang meninggal. Sekali lagi kita berdoa untuk Mama Tresia Tini Tulus, supaya dia pantas menikmati bahagia abadi di surga, menikmati perjamuan anak domba di surga, dan kita yang menikmati perjamuan anak domba pada kesempatan ini juga oleh Allah suatu saat diarahkan dan kembali berjumpa sebagai satu keluarga dalam keluarga kudus abadi di surga. Semoga Tuhan memberkati.